Au! Ya! Uhuhu! Pengertian manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan salah satu metode pengelolaan SDM yang dikembangkan untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi dalam jangka panjang. Talent Management System sendiri merupakan cara pengelolaan bakat pada sebuah perusahaan dengan mengadaptasi sistem yang lebih efektif dan efisien. Menurut Pella dan Inayati, manajemen talenta adalah suatu proses untuk memastikan suatu perusahaan mengisi posisi kunci pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung kompetensi inti perusahaan. Menurut Digital HR Tech, definisi talent management terbagi menjadi 3 komponen, di antaranya yaitu HR Processes. Talent management merupakan serangkaian proses HR yang saling terintegrasi satu sama lain. Hal ini menandakan bahwa kegiatan manajemen bakat mempunyai cakupan yang lebih luas daripada jumlah bagian individu. Melalui talent management, perusahaan dapat memanfaatkan potensi karyawan sepenuhnya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada Key Focus Areas. Talent management menyentuh seluruh bidang sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, performance management, hingga pengembangan karyawan. Selanjutnya ada performa karyawan. Talent management merupakan cara bagi perusahaan untuk meningkatkan performa kerja karyawannya. Dengan memberikan motivasi, melibatkan dalam aktivitas operasional, serta mempertahankannya untuk jangka panjang, maka perusahaan dapat membuat karyawan berkinerja lebih baik. Pada dasarnya, talent management ini merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia dalam bekerja, sehingga tujuan perusahaan pun dapat tercapai. Tujuan manajemen talenta adalah mengembangkan keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan potensi sekelompok karyawan untuk meraih kinerja yang optimal. Selain dilakukan dari dalam organisasi, manajemen talenta juga dimulai dari pencarian bakat calon karyawan, di mana dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari sistem manajemen talenta tersebut adalah mengembangkan potensi setiap karyawan demi kemajuan perusahaan. Menurut Pella dan Inayati, manfaat program manajemen talenta yaitu tersedianya terus-menerus karyawan yang mencapai potensi terbaik mereka masing-masing, mampu mengembangkan reputasi publik untuk menjadi tempat bekerja yang bagus, sekaligus memupuk loyalitas para karyawan yang telah bekerja di dalam perusahaan. Program manajemen talenta yang berhasil akan membantu perusahaan menjawab tantangan bisnis, memasuki wilayah pasar yang baru, dan bergerak maju mengungguli kompetitor. Secara umum, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, di antaranya yaitu meningkatkan performa perusahaan. Seperti yang telah disebutkan di awal, perusahaan yang sukses tentu ada peranan talenta terbaik di baliknya. Sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai keahlian yang kuat di bidangnya dapat meningkatkan performa perusahaan, sehingga perusahaan pun dapat mencapai tujuannya dengan mudah. Talent management dapat dikatakan efektif jika digabungkan menjadi 3 komponen penting, yaitu pencarian bakat cepat, pengalaman positif karyawan, dan tim sumber daya manusia yang strategis. Selanjutnya, memudahkan akses data. Bukan rahasia umum lagi jika HRD mengelola data terkait perusahaan yang begitu banyak, termasuk data kepegawaian. Terkadang data-data tersebut sulit untuk dianalisa. Namun, dengan adanya talent management system yang tepat, maka tim HR menjadi lebih mudah dalam mengakses data, mengintegrasikan dan menyelaraskan suatu proses maupun mengarsipkan dokumen. Selanjutnya, ada menempatkan karyawan sesuai keahlian. Melalui talent management, perusahaan dapat lebih mudah dalam memetakan keterampilan dan kompetensi para karyawannya. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa menempatkan orang yang tepat pada posisi atau peran yang tepat. Dengan begitu, karyawan dapat meningkatkan produktivitas kerja serta performa dalam bekerja. Hal ini tentu juga dapat berdampak positif pada kelangsungan bisnis perusahaan.
Selanjutnya, mendapatkan talenta terbaik dan potensial. Saat ini, banyak talenta-talenta potensial yang lebih memilih perusahaan dengan program career development untuk mendukung karir mereka. Oleh karena itu, dengan talent manajemen yang baik, perusahaan dapat menarik talenta terbaik untuk bergabung dan berkarya dengan perusahaan. Perusahaan juga dapat memperoleh sumber daya manusia yang mengisi posisi-posisi strategis sehingga perusahaannya bisa menjalankan aktivitas bisnisnya secara lancar dan mengurangi beban kerja karyawan lainnya. Selanjutnya, mendorong perusahaan lebih baik dan maju. Manajemen bakat dapat membantu perusahaan dalam melakukan penilaian terhadap karyawan yang bekerja pada perusahaan. Dari penilaian tersebut, perusahaan bisa memahami dengan baik kebutuhan pengembangan karir dan diri karyawan, cara kerja, performa, hingga kelebihan serta kekurangannya. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih mudah dalam menentukan hal-hal yang mampu memotivasi karyawan agar bisa bekerja lebih baik sesuai visi dan misi perusahaan. Misalnya dengan memberikan pelatihan, mentorship, pendidikan, maupun rewards. Selanjutnya adalah perekrutan yang tepat sasaran. Untuk bisa mendapatkan talenta yang berkualitas, maka perusahaan harus memulainya dengan proses rekrutmen yang baik. Talent management akan membantu perusahaan merekrut kandidat-kandidat potensial dan berbakat sesuai keinginan perusahaan. Hal ini disebabkan karena penilaian rekrutmen pada talent management menjadi aspek penting dalam proses pemilihan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah pengalaman orientasi yang lebih baik. Tugas HRD tentu saja tidak berhenti di proses rekrutmen saja. Namun mereka tetap harus memberikan program orientasi kepada karyawan baru untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Melalui talent management system, proses orientasi dapat lebih terorganisir dan efisien. Selanjutnya adalah mendorong inovasi. Saat ini, perkembangan teknologi semakin cepat, sehingga perusahaan mau tidak mau harus mengikuti perubahan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan pasti ingin karyawannya untuk selalu berinovasi dan kreatif dalam memanfaatkan tren dan teknologi baru. Talent management di sini dapat menjadi solusi efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas karyawan di tempat kerja. Misalnya melalui pelatihan teknologi terkini, seminar edukasi terkait pengembangan teknologi, penggunaan teknologi baru dalam aktivitas bisnis, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir adalah mengurangi tingkat turnover. Turnover, suatu perusahaan akan meningkat jika jumlah karyawan yang keluar atau resign dari perusahaan semakin banyak dalam waktu yang singkat. Baik itu karena lingkungan kerja yang kurang nyaman, kurangnya apresiasi, dan dukungan dari sekitar, maupun hak-hak yang tidak terpenuhi. Dengan talent manajemen yang baik, perusahaan mampu mempertahankan karyawan melalui dukungan program pengembangan karir, hingga pengalaman kerja yang lebih baik seperti transparansi gaji, permintaan cuti, dan izin sakit. Selanjutnya, karakteristik manajemen talenta yang pertama, memiliki development mindset. Perusahaan yang berhasil mengelola program manajemen talenta mengembangkan pola pikir pengembangan, yaitu suatu pola pikir yang mengutamakan pengembangan pribadi pegawai dalam perusahaan. Yang kedua adalah mengimplementasikan performance culture. Perusahaan yang berhasil mengelola program manajemen talenta memiliki, menghayati, dan mengimplementasikan budaya kinerja yang tinggi. Ini adalah suatu situasi ketika perusahaan berusaha menemukan indikator kinerja setiap posisi dan menjadikannya sebagai dasar untuk menilai keberhasilan seseorang. Yang ketiga adalah memiliki executive sponsorship. Perusahaan yang berhasil mengelola program manajemen talenta selalu memiliki eksekutif puncak, board of director, atau pemimpin senior yang menjadi sponsor atau pendukung utama pengembangan pegawai yang berpotensi tertinggi. Lalu yang terakhir adalah menerapkan good HR information system. Perusahaan yang bagus dalam mengelola manajemen talenta ditandai dengan hadirnya infrastruktur, investasi, dan sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen talenta. Program talent management memiliki tahapan-tahapan yang dibagi menjadi 5 poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan kriteria talenta atau talent kriteria.
Langkah ini memperjelas posisi-posisi kunci, posisi paling penting, posisi yang memiliki resiko tertinggi, atau posisi yang terkait dengan proyek sebagai sasaran dari program pengembangan dalam proses talent management. Selanjutnya, dilakukan serangkaian aktivitas untuk menetapkan kriteria calon pemimpin yang berkualitas di suatu perusahaan pada setiap level dan posisi yang di dalamnya berisikan kualitas karakter pribadi, pengetahuan bisnis dan fungsional, serta pengalaman karir, kinerja, dan assignment potensi. Yang kedua yaitu menyeleksi grup pusat pengembangan talenta atau talent pool selection. Pada tahap ini, dilakukan segala macam usaha untuk mengoleksi kandidat-kandidat dari berbagai posisi, jabatan, dan level pegawai di suatu perusahaan untuk menjadi peserta program talent management. Pada tahap ini, dilakukan seleksi talenta atau talent selection, dan juga proses ini terdiri dari dua unsur, yaitu melakukan identifikasi talent dan menarik orang-orang yang memiliki talent untuk masuk ke dalam bagian pusat pengembangan talent. Yang ketiga, yaitu membuat program percepatan talenta atau Acceleration Development Program. Pada proses ini, yaitu dilakukan segala macam usaha untuk merancang, merencanakan, dan mengeksekusi program-program pengembangan yang dipercepat yang diberikan kepada setiap anggota atau peserta dari program talent management. Yang keempat yaitu menugaskan posisi kunci atau key position assignment. Pada tahapan ini akan dilakukan penugasan dan penempatan terhadap setiap anggota dari program talent management yang lulus proses evaluasi kelayakan kepemimpinan untuk menduduki jabatan-jabatan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang kelima, yaitu mengevaluasi kemajuan program atau monitoring program. Pada tahapan ini, dilakukan segala macam aktivitas untuk memonitor, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Mengevaluasi pengembangan, serta hasil-hasil kemajuan yang dibuat oleh peserta program talent management dalam setiap penugasan yang diberikan kepada setiap anggota sebagai dasar membuat keputusan suksesi dan juga promosi. Itulah kelima tahapan proses manajemen talenta. Dan juga perlu kita ketahui bahwasannya talent management memiliki dampak yang paling besar bagi organisasi yang meliputi kinerja, pengembangan kepemimpinan, perencanaan tenaga kerja, atau untuk mengidentifikasi perbedaan talent di antara pegawai dan proses rekrutmen. Talent management bersinergi dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Seperti, talent management dapat digunakan untuk mengelola kinerja pegawai yang rendah melalui pemberian penghargaan dan pengakuan atas kinerja pegawai tersebut. Talent management juga dapat digunakan untuk pengembangan kinerja pegawai yang dapat dikategorikan rendah melalui program pelatihan dan pengembangan. Dengan adanya talent management yang dapat mengatur dan meningkatkan kinerja karyawan, maka perusahaan dapat dijalankan dengan baik. Bila manajemen talenta tak dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan terjadi kurangnya pemeliharaan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena talent management dibuat untuk memberikan motivasi, melibatkan karyawan secara penuh, hingga mempertahankan karyawan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Hal ini yang membuat talent management menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Materi berikutnya yaitu perspektif-perspektif strategis manajemen talenta. Perspektif strategis membentuk cara di mana sudut pandang manajemen talenta dipandang, diimplementasikan, dan dioperasionalkan, sehingga aktivitas yang sama dapat menghasilkan tindakan atau hasil yang berbeda tergantung pada perspektif yang digunakan. Beberapa perspektif dijelaskan dalam BLAS-E pada bukunya tahun 2009 pada halaman 4-5 sebagai berikut. Yang pertama, perspektif proses. Perspektif proses mencakup semua proses yang diperlukan untuk mengoptimalisasi individu dalam suatu organisasi, karena mereka benar-benar percaya bahwa kesuksesan masa depan perusahaan didasarkan pada bakat yang tepat, sehingga mengelola dan memelihara bakat adalah bagian dari proses organisasi sehari-hari. Yang kedua yaitu perspektif budaya atau cultural perspective. Perspektif budaya dapat percaya bahwa manajemen bakat adalah pola pikir, dan kita harus percaya bahwa bakat dibutuhkan untuk sukses. Ini dapat dilihat di mana setiap individu bergantung pada bakat mereka untuk sukses. Karena sifat dari pasar kerja adalah mereka yang beroperasi, ada pasar tenaga kerja internal atau bebas dengan penugasan yang dialokasikan sesuai dengan seberapa baik mereka melakukan tugas mereka.
Alternatifnya, ini bisa menjadi organisasi di mana pengembangan setiap bakat individu ditingkatkan dan dihargai, dan memungkinkan orang untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakat mereka menjadi bagian dari rutinitas kerja. Yang ketiga yaitu perspektif kompetitif. Hal ini didukung oleh keyakinan bahwa manajemen talenta adalah tentang mengidentifikasi orang-orang berbakat, mencari tahu apa yang mereka inginkan, dan memberikannya kepada mereka. Jika tidak, maka pesaing akan melakukannya. Ini cenderung memiliki perspektif yang dapat menyebabkan kegagalan jika perusahaan tidak segera mengambil langkah. Hal ini juga terlihat pada perusahaan jasa profesional di mana mereka umumnya mengadopsi pendekatan kompetitif karena proporsi bisnis mereka didasarkan pada bakat orang-orangnya. Yang keempat yaitu perspektif pengembangan atau developmental perspective. Perspektif ini mengusulkan bahwa manajemen bakat adalah tentang jalur pengembangan yang dipercepat untuk karyawan berpotensi tinggi, menerapkan proses pengembangan pribadi yang sama untuk setiap anggota organisasi, tetapi mempercepat proses untuk karyawan berpotensi besar. Oleh karena itu, fokusnya adalah pengembangan karyawan berpotensi besar atau yang memiliki talenta lebih cepat daripada yang lain. Yang kelima, yaitu perspektif perencanaan manajemen SDM secara umum atau General HR Planning Perspective. Perspektif perencanaan SDM yang lebih umum yang mengklaim bahwa manajemen bakat adalah orang-orang yang tepat dan cocok dengan pekerjaan mereka pada waktu yang tepat dan melakukan dengan benar. Hal ini seringkali diidentikan dengan perusahaan yang saat ini mengalami pertumbuhan pesat pada tingkat tertentu yang mendorong sistem manajemen bakat dan menjadikan mereka lebih stabil dalam hal ukuran operasi karena adanya kemungkinan perspektif mereka mungkin berubah. Perencanaan yang terus menyesuaikan dengan perubahan cenderung lebih menonjol dalam organisasi yang menggunakan pendekatan ini. Yang keenam yaitu perspektif manajemen perubahan atau change management perspective. Menggunakan proses manajemen bakat sebagai pendorong perubahan dalam organisasi. Menggunakan sistem manajemen bakat sebagai bagian dari inisiatif SDM strategis yang lebih luas untuk perubahan organisasi. Ini bisa menjadi sarana untuk menanamkan sistem manajemen bakat dalam organisasi sebagai bagian dari proses perubahan yang lebih luas. Yang berikutnya, tujuan-tujuan penerapan manajemen talenta. Penerapan manajemen talenta di suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas karyawan sehingga menjadi lebih berkualitas dan memiliki daya saing dengan SDM perusahaan pesaing. Menurut Smilansky, tujuan dari manajemen talenta adalah yang pertama, untuk mengembangkan tim unggulan yang terbaik dalam kondisi bisnis yang penuh persaingan. Yang kedua, untuk memperoleh calon pengganti untuk posisi kunci eksekutif. Yang ketiga, untuk memungkinkan adanya saling pengisian antar eksekutif dari berbagai latar belakang fungsional, geografis, dan bisnis sehingga dapat mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya internal yang ada dalam suatu perusahaan. Yang keempat, untuk mengembangkan peluang-peluang karir yang diperlukan yang dapat mempertahankan dan menarik eksekutif terbaik. Yang kelima, untuk membangun budaya yang mampu mendorong eksekutif terbaik menunjukkan kinerjanya di puncak potensial. Untuk tujuan penerapan manajemen talenta lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Yang keenam itu ada untuk memastikan adanya peluang-peluang bagi karyawan yang paling bertalenta untuk dapat meningkatkan dengan cepat dari tingkat bawah perusahaan menuju tingkat atas. Dan yang ketujuh ada agar dapat mempromosikan adanya keragaman eksekutif berdasarkan jenis kelamin, latar belakang, etnis, dan usia dalam posisi kunci yang mencerminkan karakteristik pelanggan dan kelompok talenta yang luas. Yang kedelapan itu ada untuk dapat menyusun proses asesmen karyawan berpotensi yang hasilnya melebihi perspektif manajer karyawan tersebut. Dan yang terakhir itu ada untuk membangun rasa memiliki perlunya karyawan bertalenta baik, membuka peluang yang tidak terbatas bagi karyawan yang istimewa, dan mengembangkan karyawan untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada tantangan manajemen talenta di era global. Terselenggaranya manajemen talenta bukankah dengan mudah begitu saja mampu dilaksanakan oleh perusahaan.
Permasalahannya begitu kompleks sehingga banyak sekali tantangan bagi manajemen sumber daya manusia untuk dapat memastikan pengelolaan talenta karyawannya dapat berjalan dengan baik. Khususnya di era perkembangan zaman yang semakin canggih, kemajuan teknologi menciptakan peluang juga tantangan bagi para manajer untuk menghadapi model ekonomi bisnis yang semakin tidak dapat diprediksi. Menurut Mercado, tantangan utama dan pembentuk talenta global yaitu yang pertama itu ada globalisasi atau globalization. Globalisasi adalah sebuah konsep yang digunakan oleh orang-orang saat menemukan sebuah fenomena-fenomena yang berbeda. Akibatnya, memberikan relevansi khusus dalam perluasan perdagangan dunia. Persaingan antara perusahaan yang semakin ketat, potensi dalam menjangkau para pelanggan di seluruh dunia, dan kumpulan orang di seluruh dunia yang sekarang membentuk pasar tenaga kerja global. Yang kedua itu ada perubahan demografi atau demographic change. Dalam beberapa tahun ke depan, bisnis di seluruh dunia akan menghadapi masalah angkatan kerja. Mengingat para angkatan kerja akan semakin menua, sehingga perusahaan akan sedikit sekali menawarkan kesempatan untuk memperbaharui keterampilan. Di lain sisi, adanya masalah besar karena ekspektasi generasi Y karena mereka beralasan kurangnya peluang berkembang dalam suatu perusahaan sehingga mudah bagi mereka untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Sementara banyak negara maju yang jumlah populasinya menyusut. Sedangkan populasi negara berkembang dengan ekonomi yang sedang berkembang juga cenderung diikuti oleh meningkatnya populasi generasi muda. Terdapat variasi yang signifikan dalam karakteristik demografis berdasarkan usia dan wilayah di seluruh dunia yang harus dipertimbangkan oleh organisasi multinasional dalam mencari dan merelokasi kegiatan operasional perusahaan, khususnya dalam manajemen karyawannya. Yang ketiga, ada permintaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan motivasi, atau demand for workers with competence and motivation. Banyak jenis pekerjaan baru yang sedang diciptakan, sehingga membutuhkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Pekerjaan yang telah ada saat ini menuntut tenaga kerja harus terus beradaptasi dengan perubahan dan kondisi baru yang membutuhkan pengembangan kompetensi global manajemen talenta. Yang keempat, ada penyediaan tenaga kerja dengan kompetensi dan motivasi, atau supply for workers with competence and motivation. Di negara maju seperti Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang diharapkan ada kekurangan kompetensi manajerial, terutama saat ekonomi pulih sehingga mampu menyerap tenaga kerja dari luar. Berikutnya ada faktor yang berpengaruh dalam manajemen talenta. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses talent management menurut Lance Albert and Dorothy Albert, yaitu yang pertama, nilai tenaga kerja. Nilai tenaga kerja adalah sebuah kesempatan mencari tenaga kerja dan menyeimbangkan kehidupan tenaga kerja dengan kehidupan di luar kerja. Yang kedua, ada keadaan demografi. Demografi dunia yang berpengaruh terhadap pool talenta dan cara organisasi beradaptasi terhadap tenaga kerja yang beragam, latar belakang dan budayanya. Dan juga penggantian eksekutif di mana terjadinya mengidentifikasi para superkeeper sedini mungkin, memasukkannya ke dalam pool talenta di awal karir mereka dan mengembangkannya agar lebih cepat mewakili karir eksekutif mereka. Yang ketiga, ada perubahan peran profesional SDM. Perubahan peran profesional SDM dalam era globalisasi ini tidak dapat dihindari. Perannya jauh lebih luas, yaitu mulai dari peran sederhana memberi pelayanan kepada karyawan, antara lain pelatihan, coaching, and counseling, sampai dengan cara mengimplementasikan work-life programs inovatif and dalam rangka untuk menarik dan mempertahankan beberapa karyawan kunci. Tanggung jawab utama dalam perubahan peran para profesional SDM, yaitu dalam bidang pengelolaan talent SDM. Di samping itu, harus sejalan dengan fungsi-fungsi spesifik SDM yang lain seperti kompetensi, benefit, work-life program, permasalahan tentang kinerja, dan pelatihan yang berkesinambungan.
Yang keempat, ada strategi perubahan untuk melaksanakan manajemen talenta yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bimbingan atau coaching untuk mempertahankan karyawan. Merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan para karyawan yang berpotensi tinggi dengan memberikan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas kerjanya. Yang kedua, subkontrak dan subkontraktor. Dan yang ketiga, ada rencana suksesi. Proses perencanaan suksesi yang disertai dengan penetapan kebutuhan mentoring, pelatihan, dan pembimbingan merupakan keharusan untuk meminimalisasi kesenjangan, sekaligus menunjukkan terjadinya mobilitas karir, terutama bagi para superkeeper. Yang kelima, ada mengembangkan kepemimpinan melalui kompetensi, yang dibagi menjadi 2. Strategi yang pertama itu ada strategi employment branding. Menciptakan citra sebagai perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan kerja yang nyaman melalui branding atau penciptaan merek merupakan cara ideal yang digunakan oleh perusahaan untuk menarik dan mempertahankan superkeeper. Dan yang kedua itu meningkatkan perhatian pemimpin puncak pada rencana suksesi. Suksesi harus menjadi prioritas dan tanggung jawab para pemimpin puncak.